Siti Qiao menginginkan aturan untuk menekan Chen Ping, karena dia sama sekali tidak ingin bersaing dengan Chen Ping, dan dia juga tidak bisa mengalahkan Chen Ping. Sekarang dia hanya ingin mendapatkan koin roh agar dia bisa memiliki tempat tinggal dan berganti pakaian. Mungkinkah basis kultivasi tingkat rendah tidak dapat bersaing dengan basis kultivasi tingkat tinggi? Aturan macam apa ini? Tanya Chen Ping. Ya, alasan mengapa putri dari Kabupaten Jialing menetapkan pengaturan level untuk setiap arena adalah untuk mencegah biksu tingkat tinggi menindas biksu tingkat rendah. Dia tidak pernah mengatakan bahwa biksu tingkat rendah tidak boleh menantang biksu tingkat tinggi. Tetua ketiga berkata. Dengan lantang Said, mendengar kata-kata tetua ketiga, yang lain juga membicarakannya. Memang benar aku belum pernah mendengarnya, tapi aku juga belum pernah melihatnya. Apakah ada orang bodoh yang datang untuk bertanding di arena tingkat tinggi? Saya benar-benar tidak mengerti, apakah orang ini memiliki masalah dengan otaknya. Semua orang berdiskusi, sementara Siti Qiao memandangi penjaga di bawah ring dan berkata, beberapa bersaudara, dia adalah orang kedua biksu kelas di alam komposit, dan dia datang ke sini untuk menantang Cincin Selatan, bukankah itu melanggar aturan? Penjaga ini, selain menjaga keamanan cincin dan mencegah orang berkelahi di luar ring, juga tertarik dalam wasit. Jika Anda melanggar aturan, mereka akan membawa orang pergi tanpa ragu-ragu. Sama seperti Gao Qiji, yang telah jatuh di luar ring, ingin berlari ke ring untuk bertarung dengan Chen Ping, tetapi dihentikan oleh penjaga tepat waktu. Ini, beberapa penjaga juga sedikit bingung. Pada saat itu, pembagian level dibentuk untuk mencegah mereka yang berlevel tinggi datang untuk menggertak mereka yang berlevel rendah. Hal-hal seperti lompatan tingkat rendah untuk menantang hal-hal tingkat tinggi semacam ini tidak pernah terjadi, dan mereka tidak tahu apakah ini pelanggaran. Tepat ketika beberapa penjaga tidak tahu bagaimana menjawab, seorang pria parubaya dengan gaun satin biru datang. Setelah beberapa penjaga melihat pria parubaya itu, mereka langsung memberi hormat dan berkata, Tuan Yan. Tuan Yan mengangguk, lalu melihat ke panggung, dan berkata kepada Siti Qiao, Penatuasi, meskipun arena dibagi menjadi beberapa tingkat, tapi itu hanya untuk membatasi biksu tingkat tinggi dari mengintimidasi biksu tingkat rendah. Chen Ping, dia sangat penasaran, beraninya seorang biksu dengan peringkat kedua dari alam komposit datang ke arena ini untuk menantang jembatan batu besi dari peringkat kelima dari alam komposit. Pernahkah kamu mendengar itu? Itu bukan pelanggaran aturan. Kita berdua bisa membandingkan, kata Chen Ping dengan senyum dingin. Siti Qiao memandang Chen Ping, wajahnya berubah pucat, dan akhirnya dia mendengus dingin. Chen Ping, sebagai biksu kelas 5 dari alam tubuh komposit, tentu saja aku tidak akan bisa dibandingkan denganmu. Jika aku menang, aku menggertakmu. Aku mengaku kalah. Petik 2. Gempar, dan mereka semua memandang Chen Ping dengan tak percaya. Mereka tidak terkejut karena Siti Qiao mengakui kekalahan, tetapi karena Chen Ping memiliki 3 buah guntur langit di tangannya, yang membuat mereka sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa buah guntur langit adalah harta karun Raja-Raja Wali Petir, dan tidak ada yang berani mengambilnya dengan mudah. Selain itu, pohon guntur memiliki kekuatan petir pada hari itu, jadi tidak mudah untuk mengambilnya. Bahkan ekspresi Tuan Yan berubah, dan dia menatap Chen Ping dengan heran, matanya penuh ketidakpercayaan. Chen Ping merasakan mata aneh semua orang, dan dia tahu bahwa Siti Qiao sengaja mengatakannya di depan umum. Tujuannya agar Chen Ping diperhatikan oleh semua orang. Seperti kata pepatah, jika seseorang tidak bersalah, dia bersalah, dan sekarang semua orang tahu bahwa Chen Ping memiliki buah petir, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menerima ide Chen Ping. Karena kamu mengaku kalah, maka keluarlah, biarkan aku melihatmu, aku akan membunuhmu. Chen Ping memarahi Siti Qiao dengan kejam, lalu mengambil taruhan dan pergi. Dia ingin pergi dari sini secepat mungkin, jika dia tinggal lebih lama, mungkin seseorang akan mengambil risiko, itu akan merepotkan. Melihat ini, Liu Ruyan, tetua ketiga dan yang lainnya buru-buru mengikuti Chen Ping dan pergi. Tetapi bahkan jika Chen Ping pergi, masih banyak orang yang mengikuti di belakang, mungkin karena mereka ingin melihat kemana Chen Ping pergi. Melihat Chen Ping pergi dengan panik, Siti Qiao segera menunjukkan senyum puas,
tujuannya adalah untuk memberitahu semua orang bahwa Chen Ping memiliki Tianlei Guo padanya. Setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi, si Tikiao juga ingin membawa wanita tua itu pergi, tetapi Tuan Yan menghentikannya. "Penatuasi tetap di sini," kata Tuan Yan. "Tuan Yan, apakah ada yang lain?" Si Tikiao bertanya. "Penatuasi, pemuda bernama Chen Ping yang baru saja Anda sebutkan, apakah dia benar-benar memiliki 3 buah guntur surgawi di tubuhnya?" Tuan Yan bertanya kepada Penatuasi. "Tentu saja, aku masih bisa berbohong." Si Tikiao mengangguk dan berkata, "Dia hanya berada di tingkat kedua dari alam tubuh komposit. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan buah guntur langit? Aku khawatir dia bahkan tidak bisa memasuki gua Raja Elang." Petik 2. Tuan Yan tanya si Tikiao. Tapi ekspresi si Tikiao agak ragu-ragu, seolah dia tidak ingin membicarakannya. Lagi pula dia diperankan oleh Chen Ping, itu terlalu memalukan. Melihat ini, Tuan Yan mengeluarkan sekantong koin roh dari tubuhnya dan melemparkannya ke si Tikiao, melanjutkan, "Penatuasi, tidak peduli kesulitan apa yang Anda hadapi, karena Anda telah tiba di Kabupaten Jialing, kita harus memperlakukan satu sama lain dengan baik kesopanan." Petik 2. Kamu istirahat saja di Kabupaten Jialing, jadi untuk semua pengeluaran, sebutkan saja namaku. Petik 2. Terima kasih, Tuan Yan. Melihat ini, si Tikiao dengan cepat mengucapkan terima kasih, lalu mengirim Chen Ping menceritakan kisah memetik 3 buah guntur surgawi. Tapi itu hanya pembicaraan singkat, dan tidak dikatakan bahwa saya kehilangan Pterosaurus berkepala 3, dan digoda oleh Chen Ping. Itu hanya tubuh kelas 2, dan ada tubuh fisik yang kuat, bahkan tidak takut dengan kekuatan guntur dan kilat dari pohon guntur langit. Namun, Raja Elang Petir ini juga ceroboh. Pohon guntur. Tuan Yan berkata dengan terkejut. Mungkin Raja-Raja Wali Petir tidak menyangka bahwa seseorang dapat dengan mudah menahan pengeboman pohon guntur langit. Kata si Tikiao, "Aku tidak tahu seperti apa Raja Elang Petir ketika dia mengetahui bahwa dia telah kehilangan buah guntur langitnya." Tuan Yan tersenyum main-main, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, Penatuasi, untuk memberitahuku. Aku akan pergi." Tuan Yan pergi, dan si Tai Kiao juga mengikuti wanita tua itu untuk mencari tempat istirahat. Tapi Chen Ping dan yang lainnya kembali ke halaman kecil tempat mereka tinggal, dan banyak orang mengikuti, dan Chen Ping dan yang lainnya tidak bisa mengusir mereka. "Tuan Chen, saya pikir Anda harus keluar sesedikit mungkin di masa depan, dan sekarang Anda akan menjadi selebriti," kata Yihe kepada Chen Ping. "Ya, berkat keberadaan di Kabupaten Jialing ini, tidak ada yang berani melakukan apapun. Jika di tempat lain, orang-orang itu mungkin sudah melakukannya sejak lama demi Tianlei Guo." Penatua ketiga juga mengangguk dan berkata, "Tampaknya halaman kecil ini tidak akan sepi di masa depan," kata Liu Ruyan sedikit tertekan. "Akan terlalu merepotkan jika seseorang menjaga halaman sepanjang hari, terutama jika dia dan Chen Ping sedang tidur di malam hari. Jika mereka di kuping, bukankah akan memalukan? Jangan khawatir tentang orang-orang itu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Mereka tidak berani melakukan apapun di sini." Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. "Saya khawatir berita ini akan sampai ke telinga Raja Elang Petir. Jika dia mengetahui bahwa Tuan Chen telah memetik buah guntur langitnya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Kekuatan saya saat ini bahkan tidak 1 dari 10, jadi kita semua menambahkan. Itu juga bukan lawan Raja Elang Petir." Yihe berkata dengan sedikit khawatir. "Jangan khawatir, bahkan jika Thunder Eagle King tahu, dia tidak akan berani melakukan apapun di Kabupaten Jialing. Selama kita tidak pergi dari sini, kita akan baik-baik saja. Untuk memulihkan kekuatanmu dan mendetoksifikasimu di sini." Chen Ping tersenyum ringan. "Jika kekuatanku pulih, ditambah kalian, aku tidak akan takut pada Raja Elang Petir," kata Yihe. "Oke, ayo istirahat. Pasti ada jalan bagi mobil untuk mencapai gunung, jadi jangan terlalu banyak berpikir." Chen Ping menghibur semua orang dan menyuruh semua orang beristirahat. Sepanjang hari, Chen Ping dan yang lainnya tidak pernah keluar lagi, dan orang-orang yang berkumpul di luar pintu juga perlahan bubar. Di malam hari, Liu Ruyan mendekati Chen Ping lagi. Tentu saja Chen Ping tahu apa yang diinginkan Liu Ruyan,
jadi dia berbalik dan menekannya. Tepat ketika keduanya berlama-lama, ketika Liu Ruyan ingin mati, Chen Ping tiba-tiba berhenti. Ada apa? Liu Ruyan bertanya. Ada orang di luar. Chen Ping dengan tajam memperhatikan bahwa seseorang telah menyelinap ke halaman. Ketika Liu Ruyan mendengarnya, wajahnya memerah karena malu. Jika ada orang di luar, bukankah mereka akan mendengar suara tadi? Chen Ping bangkit, mengenakan pakaiannya dan langsung keluar dari kamar. Liu Ruyan ingin mengikuti, tetapi dihentikan oleh Chen Ping, karena dia tidak tahu siapa yang keluar. Jika Liu Ruyan juga keluar dengan gegabah dan dikendalikan oleh pihak lain, Chen Ping akan sangat pasif. Berjalan keluar ruangan, Chen Ping memindai halaman selama seminggu, lalu berjalan keluar halaman dan sampai di sebuah gang tidak jauh dari sana. Keluarlah, menyelinap ke rumah orang lain di malam hari bukanlah yang akan dilakukan seorang pria. Setelah memasuki gang, Chen Ping tiba-tiba berbalik dan berkata ke gang yang kosong. Hahaha, aku akan pergi ke Tianlei Guo, tapi aku tidak menyangka akan mendengar pertunjukan yang begitu bagus. Seiring dengan tawa haha, sesosok perlahan muncul dari kehampaan. Orang ini mengenakan pakaian hitam dan berjanggut. Dia terlihat berusia 50-an, dan aura tubuhnya menggantung di sekelilingnya. Dia berada di peringkat kelima dari Body Fit Boundary. Sepertinya orang ini ingin menyegel tempat ini untuk mencegah Chen Ping melarikan diri. Jadi bagaimana jika kamu mendengarnya? Kamu hanya bisa mendengarnya tetapi tidak melihatnya. Bukankah itu akan membunuhmu? Kata Chen Ping dengan senyum dingin. Huff, aku telah bermain dengan ribuan wanita, bagaimana aku bisa cemas? Petik 2. Aku tidak tahu bagaimana menyerangmu sebelumnya, tetapi sekarang kamu datang ke tempat terpencil ini sendirian. Apakah kamu menciptakan peluang untukku? Pria itu menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, kamu ingin mengambil buah guntur langitku? Tanya Chen Ping. Iya, jika kamu berinisiatif untuk menyerahkan buah guntur langit, aku dapat menyelamatkan hidupmu dan menyelamatkanku dari melakukannya. Tapi, jika kamu tidak menyerahkannya, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku akan membunuhmu ketika saatnya tiba, lalu melelehkanmu dengan bubuk sigo, dan membuatmu menghilang sepenuhnya di dunia ini. Pria itu mengancam Chen Ping. Chen Ping tidak peduli dengan ancaman pria itu, tetapi memandang pria itu dan berkata, apakah kamu seorang apoteker? Kata-kata Chen Ping membuat pria itu jelas terkejut, dan kemudian dia bertanya dengan wajah bingung, apakah kamu mengenal saya? Petik 2. Tidak ya, saya hanya menebak, saya tidak berharap Anda menjadi seorang apoteker. Chen Ping hanya menebak, tetapi dia tidak ingin pria ini dibodohi. Melihat bahwa dia ditipu oleh Chen Ping, pria itu segera berkata dengan garang, nak, jangan terlalu tajam, dan cepat serahkan buah guntur langit kepadaku. Berani melakukannya. Ini Kabupaten Jialing, dilarang bertarung di kota, kamu tidak akan melanggar aturan Kabupaten Jialing, kan? Chen Ping berkata dengan percaya diri. Huff, nak, kamu terlalu naif. Kamu pikir dengan aturan Kabupaten Jialing, kamu bisa percaya diri. Tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Aku membunuhmu sekarang, dan kemudian menghancurkan mayatnya, siapa tahu aku yang melakukannya. Pria itu mendengus dingin.